Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Francisca Purba. Saya dari kelas reguler 1E Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara mendaftar aplikasi Prezi serta cara pembuatan template untuk presentasi. Jadi yang pertama itu kita login dulu ke Google. Lalu di sini masuk ke website-nya itu prezi.com. Lalu di sini kita login. Di sini agar lebih mudah itu bisa menggunakan login dengan Google ataupun dengan Facebook atau menggunakan email. Di sini saya login menggunakan Google. Lalu di sini saya pilih akun Google-nya. Di sini kan ini bentuk persetujuan, jadi tekan saya setuju. Nah, seperti ini. Karena tadi saya sudah menggunakan akun Google saya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ini ada beberapa macam fitur yang disediakan oleh Prezi. Di sini ini berupa project-project ya. Ini merupakan project yang memang sudah disediakan oleh aplikasi Prezi. Selain itu, di Prezi ini juga kita dapat membuat desain video seperti ini. Desainnya ini dapat kita import dari PowerPoint maupun kita menggunakan preset dari Prezi atau kita yang merekam sendiri. Lalu juga di sini Prezi menyediakan desain-desain. Jadi kita bisa melihat ada banyak desain yang bisa dicoba dan juga ada template-nya juga dari aplikasi Prezi ini. Selanjutnya juga di sini ada Prezi Present. Di sini adalah untuk di sini ada seperti ini untuk presentase. Ini ada template-nya juga dan ini kita dapat mengekspornya dari Convert PowerPoint. Lalu ini adalah dashboard-nya. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Lalu ini library, ini tempat ataupun di sini di library ini kita membuat collection kita atau desain maupun presentase atau video yang sudah kita buat, kita dapat buat di sini. Karena di sini saya belum membuat desain apapun, jadi di sini collection-nya itu masih 0. Lalu kalau kita ingin memulai menggunakan aplikasi ini, kita dapat menggunakan ini. Di sini ada quick start. Jadi kita bisa memulai karena di sini kan kita itu membuat presentase nih. Jadi kita pilih yang ini. Di sini ada template, ada pula yang dapat kita buat sendiri, ada yang dapat kita convert dari PowerPoint. Jadi yang pertama itu kita coba menggunakan Chrome template. Jadi di sini ada banyak template yang disediakan. Ini di sini tuh ada kategorinya. Ini ada yang general, ada yang business sales, ada sales and science development, ada marketing, education, training, dan juga ada video template. Jadi karena kita sebagai mahasiswa, jadi kita coba yang education. Nah, di sini ada education, ini ada banyak template yang bisa kita coba seperti ini. Ini ada seperti ini. Di sini saya coba menggunakan template yang ini. Kita tekan yang ini, use this template. Di sini ini siapa yang dapat bisa melihat template, siapa yang dapat bisa melihat template ini, begitu. Jadi di sini saya buat anyone on the web. Jadi siapapun ini bisa melihat. Lalu di sini presentation title ini kita buat judul dari presentase ini. Ini saya buat misalnya contohnya judulnya itu misalnya itu globalisasi. Lalu di sini continue. Jadi seperti ini dia tampilan dari template-nya. Ini bisa kita lihat ke bawah. Ini. Lalu ini kita tekan. Nah, jadi kelebihan dari aplikasi
Prezi ini dibanding aplikasi penyedia presentase dan aplikasi yang lain, jadi Prezi ini dia tuh bisa zoom in seperti ini, zoom in maupun zoom out. Nah, jadi kalau kita tekan yang satu ini, nah dia akan seperti ini lagi. Nah, jadi dia tuh setiap menuju judul selanjutnya itu semakin zoom seperti itu. Lalu ini kita kembali, ini juga kita bisa mengisi di sini. Jadi kita akan mencoba, sini kita akan mencoba untuk membuat ya, di sini kita akan menggunakan template ini. Tapi sebelumnya di sini ini ada style, insert, dan share. Jadi kalau di style ini, di sini kita bisa mengubah seperti ini. Kita bisa mengubah warna, background, dan juga ini topic shape. Bentuk ini kan ada bulat seperti ini. Ini kita bisa ubah. Di sini misalnya warna, nah kita bisa mulai jadi warna biru atau juga seperti ini. Di sini saya misalnya misalnya di sini saya mencoba yang ini misalnya. Lalu di sini juga ini bisa diubah, di topic shape ini bisa diubah. Nah, ini bisa diubah bentuknya jadi kotak. Nah, misalnya saya menggunakan yang ini. Lalu ini ada background. Ini juga bisa diubah sesuai dengan kesukaan kita atau kesesuaian kita dengan materi. Misalnya ini juga. Misalnya saya menggunakan ini. Lalu di bagian yang ini kita bisa menambahkan, ini kita bisa title ya, ini untuk judulnya. Selanjutnya, jadi untuk kalau kita untuk menambahkan teks di sini misalnya kita ingin menambahkan judul-judul di sini. Sebelumnya di sini juga ada insert seperti ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan topik, ini my library, di sini ada teks. Kita juga bisa menambahkan gambar atau GIF maupun stiker, icon, animasi juga boleh agar lebih tertarik. Lalu ada share, ada garis ya, bisa juga berupa ini chart atau video, watermark maupun audio ya, berupa lagu seperti itu. Lalu di sini kita akan mengisi, di sini kita terlebih dahulu kita ganti judulnya misalnya. Jadi untuk mengganti judulnya itu, ini tinggal ditekan saja pada bagian teksnya lalu bisa diganti. Ini kita buat judulnya. Ini bisa kita perkecil ukurannya seperti ini. Jadi ini kita perkecil ukurannya seperti ini. Ini kita juga bisa mengubah jenis fontnya. Ini ada banyak jenis font dengan ini. Lalu juga ini warna bisa diubah. Warna seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ini kita bisa jadi dia seperti ini urutan. Lalu ini kita bisa ganti misalnya ini kita tekan, tinggal kita klik 2 kali saja. Jadi di sini, misalnya di sini kita buat pengertian. Di sini misalnya ini kita buat penyebab. Lalu di sini selanjutnya juga bisa ditambahi lagi. Lalu ini tinggal kita tekan saja seperti ini. Nah, maka dia akan masuk lagi dia ke subjudulnya. Tadi kan itu judul utamanya pengertian. Lalu di sini bisa kita isi lagi. Ini dapat kita sesuaikan dengan materi kita. Di sini juga bisa kita edit. Nah, di sini juga bisa. Nah, dia ini lebih spesifik masuk lagi ke zoom in lagi. Nah, lalu ini bisa kalau ingin kembali ke bagian awal itu bisa ini ada bentuk rumah atau home ini. Nah, dia akan kembali. Jadi seperti itu cara penggunaan daripada aplikasi Crazy Image. Jadi di sini kita akan membuat sendiri. Tadi kita akan menggunakan template. Jadi sekarang kita akan membuat sendiri. Jadi itu tinggal ini start from ini. Jadi kita tekan yang ini. Lalu dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini dia bentukan awalnya. Jadi karena kita masih memulai dari awal, jadi ini bisa ini kita dulu karena
Nah, jadi kita ini kosong, ini dia tidak bisa dihapus karena ini memang sudah logo dari sini ya. Jadi di sini kita akan memulai dari awal. Ini ada background, di sini kita bisa pilih background yang kita inginkan. Backgroundnya juga itu dapat kita upload dari sini, dari image ini, kita dapat upload dari komputer atau drive, atau kita memilih juga dari sini boleh. Di sini saya memilih dari sini, misalnya yang ini. Nah, ini dia. Lalu kita tambahkan, ini ada style seperti ini ada color untuk warnanya. Ini kita tambahkan insert seperti ini. Lalu ini ada topik. Nah, kita tambahkan topiknya. Misalnya di sini. Ini satu topik. Lalu topik selanjutnya. Misalnya kita buat topik selanjutnya itu di sini. Lalu lagi di ini tambah lagi topik. Misalnya di sini kita membuat 3 topik. Ini bisa kita edit tadi seperti dari template tadi, kita tinggal tekan style, ini di sini udah keluarkan yang ini. Lalu di sini ada warna dari lingkaran ini, menggunakan misalnya warna yang ini. Selanjutnya, jika untuk mengisi teks di sini kita tekan saja 2 kali seperti ini. Nah, tekan. Lalu ini kita bisa tinggal ganti. Oh, sebelumnya ini kita buat dulu judulnya. Ini judulnya tentang apa? Seperti itu. Misalnya, kita buat di sini judulnya tentang seperti presentatif tadi, kita buat tadi tentang globalisasi. Misalnya di sini kita buat pengertian. Lalu ini kita zoom in misalnya. Kita bisa tambahkan lagi di sini, kita klik lagi. Ini bisa ditambahkan di teksnya. Misalnya itu globalisasi adalah seperti itu. Jadi kita tinggal isi saja di sini. Dan tinggal kita isi seperti itu. Selanjutnya, ini kita bisa kembali lagi. Ini juga kita bisa ganti lagi topiknya. Misalnya ini dampak. Nah, jadi ini juga misalnya kalau kita ingin menambahkan lagi di sini, kita tekan lagi di sini. Dia akan masuk lagi, dia akan zoom in lagi ke dalam seperti itu. Nah, maka dia akan kembali lagi ke kemari. Lalu tadi untuk judulnya itu di bagian yang ini. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar. Di sini kita bisa tambahkan gambar seperti ini. Sini ada gambar. Ini bisa kita lihat, bisa juga kita cari dari sini. Ini misalnya kita pakai gambar yang ini misal. Ini bisa kita cari, ini kita sesuaikan dengan gambar yang kita butuhkan. Ini kita tambahkan judulnya. Ini kita ganti warnanya terlebih dahulu. Jadi kita masih bisa menambahkan juga yang lain ini. Masih ada, misalnya kalau kita pengen gambar, kita inginkan gambar, atau lagu, atau video, stiker, icon yang lainnya, kita bisa tambahkan lagi ke dalamnya, agar presentasinya semakin menarik. Jadi, sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Prezi serta cara pengerjaannya. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata maupun materinya. Sekian dan terima kasih.